ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dan terima kasih atas kehadirannya, dan silahkan Bapak-Bapak memberikan kesimpulannya dari apa yang kita sampaikan, karena dia pembahasan sangat luas. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya sangat bagus sekali Bapak. Pertama tentang masalah Dajjal. Dajjal bukanlah sesuatu yang datang dari diri kita. Tidak. Dajjal bukanlah sifat. Akan tapi Dajjal adalah manusia dari keturunan anak Adam. Bahkan disebutkan bahwa Dajjal adalah cicit Adam alaihissalam, dan dia adalah manusia biasa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemampuan lebih dari manusia yang lainnya. Dan Dajjal dimunculkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai fitnah di akhir zaman. Dan Dajjal itu belum lagi muncul. Kan tapi berita tentang Dajjal sangat banyak diriwayatkan di dalam hadis-hadis yang sahih. Bahkan salah seorang sahabat Rasulullah dengan 30 orang kawan-kawannya dari Bani Juzam dan Lakham telah pernah melihat Dajjal dengan mata kepala mereka sendiri, sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan di dalam Sahih Muslim, bahwasanya Tamim Ad-Dari dia berangkat dengan 30 orang dari suku Jazam dan Lakham, berangkat dari Madinah, dan mereka menggunakan bahtera. Kemudian mereka terombang-ambing berapa bulan mengarah ke timur. Kemudian akhirnya mereka didamparkan oleh angin ke sebuah pulau, dan di dalam pulau tersebut dia bertemu dengan jassasah, binatang yang tidak ketahui mana depannya dan mana belakangnya, yang dipenuhi bulu. Kemudian jassasah tersebut mengatakan kepada orang-orang Arab tersebut, sungguhnya ada seseorang yang ingin bertemu dengan kalian. Maka bertemulah Tamimud Dari dengan seseorang yang disebut oleh jassasah tersebut, yang nantinya diketahui bahwa dia adalah Dajjal setelah bertemu dengan Rasulullah SAW. Pertemuan Tamimud Dari dengan Dajjal, waktu itu beliau masih beragama Nasrani. Kemudian beliau mengumumkan Islamnya ketika setelah balik di Madinah. Kemudian Rasulullah mengumpulkan para sahabatnya, menceritakan bahwa apa yang diceritakan dan dikabarkan oleh Allah tentang Dajjal benar adanya, sebagaimana apa yang dilihat oleh Tamimud Dari. Dan Rasulullah SAW mensifati Dajjal, mensifati sifat dan mensifati badan. Disebutkan di antara ciri-ciri Dajjal bahwa Dajjal adalah seseorang yang matanya buta sebelah dan rambutnya keriting, dan di keningnya tertulis kata-kata ka fa ra. Dan Dajjal kakinya letter O, dan orangnya besar. Sedangkan sifat buruknya, maka Rasulullah SAW mengkabarkan bahwa di tangan kanannya ada air dingin, dan tangan kirinya ada api. Barang siapa yang masuk ke dalam air, berarti dia telah masuk ke dalam api, dan begitu sebaliknya. Dan banyak sifat-sifat Dajjal yang telah dikabarkan oleh Rasulullah SAW. Yang penting bahwa Dajjal benar adanya, dan dia dari akidah Ahlus Sunnati wal Jamaah. Sedangkan sebagian orang yang menakwilkan bahwa Dajjal adalah sifat, maka dia takwil yang tidak mempunyai dasar dan asas, dan jauh dari pemahaman Al-Quran dan Sunnah Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam. Bahkan pemahaman tentang pengingkaran Dajjal adalah pemahaman yang dipahami adalah kelompok yang sudah dikenal dahulunya melenceng dari ajaran Islam, yaitu kelompok yang menamakan diri mereka sebagai Mu'tazilah. Ini yang pertama. Dan yang kedua, bagaimana sikap kita terhadap pemerintahan, bahwa sikap kita terhadap pemerintahan yang zalim, pertama harus bersabar. Bersabar dalam artian kita anggap ini adalah cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jika seandainya kita bersabar, maka Allah Subhanahu wa taala akan lebih cepatkan dengan kesabaran tersebut semua musibah yang menimpa kita. Ini yang pertama. Yang kedua, kita tidak boleh mengikuti pemerintahan jika seandainya mereka memerintahkan kepada maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, "La ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq." Tidak ada ketaatan bagi seorang makhluk pun di dalam berlaku maksiat kepada Sang Khaliq. Dan Rasulullah SAW bersabda, hendaknya seorang muslim harus mentaati pemerintahannya selagi dia tidak memerintahkan kepada maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Selagi dia tidak memerintahkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mengingkari pemerintah jika seandainya dia mendapatkan kemungkaran atau menemukan kemungkaran pada pemerintahannya? Tentang menasihati pemerintah, Rasulullah juga telah mengarahkan dan menganjurkan. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis sahih, "Man kana indahu nasiha lidhi sultan." Barang siapa dia mempunyai nasihat terhadap pemerintahan, maka hendaklah dia ambil tangan pemerintahan tersebut. Kemudian baru dia sampaikan kebenaran tersebut. Jika telah dia sampaikan, jika seandainya dia terima, berarti alhamdulillah. Kan, tapi jika seandainya dia tolak, berarti dia telah menunaikan kewajibannya yang telah Allah wajibkan kepadanya. Ini jalan baik. Ini jalan yang sangat baik. Pertama, menasihati secara langsung. Dan yang kedua, menasihati orang-orang yang berada di sekelilingnya, menjembatani supaya bagaimana berusaha agar dia sadar, akan tapi melawannya, membuat perbuatan yang anarkis, maka ini tidak menambah perkara kecuali kehancuran, kekacauan yang binasa adalah masyarakat juga, kaum muslimin juga. Ya, ini secara singkat sekali kita bahas di dalam dua pertanyaan Bapak kita ini, dan terima kasih banyak. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Ya, wallahu taala a'lam. Kita ditimpakan krisis multidimensi. Dan ini nasihat kepada para pemuda bahwa seharusnya sekarang sudah mulai kita tanamkan kepercayaan diri terhadap diri kita sebagai seorang muslim. Percaya diri inilah yang kurang pada kaum muslimin. Kita kurang percaya diri akan apa yang akan kita pegang dari sebuah keyakinan. Kita butuh pemuda-pemuda yang yakin dari apa yang dia yakin. Kita melihat, saya rasa yang saya sebut pemuda bukan berarti yang umurnya baru 20-30 tahun. Kan, tapi pemuda yang mempunyai semangat sekalipun dia sudah tua. Kita butuh kaum muslimin yang mempunyai percaya diri yang tinggi, kemudian dia bangga dengan Islamnya. Dia berani mengatakan, saksikanlah aku sebagai seorang muslim. Dan ini sangat menyedihkan kalau seandainya kita lihat di dalam kehidupan sehari-hari. Bukan permasalahan percaya diri, bukan hanya sebatas permasalahan problema anak-anak muda kita. Dan kita juga masih muda.
yang bertukar tampang, bertukar corak, bertukar mode, tren dan semacamnya sesuai apa yang dihembuskan oleh orang-orang kufar. Hari ini gondrong, besok pagi potong rambut, yang besok lagi melintir rambutnya, yang besok lagi botak pelontos, nah besok lagi mulai seperti orang Afrika yang ada gambar-gambar begitu-gitu. Tidak ada percaya diri pada jiwa diri anak-anak muda kita. Dan tidak kalahnya kaum muslimin yang lain, yang maupun yang sudah tua juga. Tidak ada keyakinan terhadap apa yang dibawa. Sekarang dahulu hitam, sekarang putih. Dahulu orang tren pakai kopiah hitam, sekarang putih. Kita butuh ciri khas. Kita boleh membuat sesuatu yang ada ciri khas pada diri kita. Ini secara pribadi kita mengkaji masalah psikologi diri. Akan tapi ada yang harus kita tunduk kepadanya, yaitu ciri khas Islam. Goncanglah dunia, gempalah bumi, dan tapi kita tetap bangga dengan keislaman kita. Dan memang sangat luar biasa kita hidup atau kita berada di negeri yang memang tidak mempunyai percaya diri. Atau kalau boleh saya katakan negeri kita khususnya Asia Tenggara, kita ini ASEAN. Secara umum adalah masyarakat yang kurang percaya diri terhadap diri dibandingkan dengan bangsa-bangsa lain. Orang bangsa lain sangat luar biasa percaya dirinya sekalipun dia kafir. Ini akan terasa kalau seandainya kita bergaul dengan orang-orang bangsa lain. Kita terasa bagaimana kita menjadi orang yang sangat-sangat menjadi anak manis ketika berada di bangsa lain. Akan tapi coba lihat anarkisnya kita ketika di bangsa kita. Apa kata orang Arab di Mekah? Kami tidak pusing jika seandainya 1 juta umat Indonesia. Akan tapi kami pusingkan 1 orang Afrika. Kenapa? Karena umat kita di sana menjadi anak-anak yang manis. Tapi ketika saya bisikkan, antum tahu bahwasanya demonstrasi yang terbesar sepanjang sejarah adalah negeri kami. Baru dijaga posko Indonesia oleh tentara di Arab Saudi kemarin, tahun 97-an, 98. Kenapa? Kita anak-anak manis. Di kampung orang ialah kepala menunduk. Tapi cobalah kampung kita sendiri, nantang begini dan semacam. Ini tidak bagus. Kalau berani dimanapun kita harus berani. Kalau memang tunduk, tidak merendahkan diri tapi tawadhu. Ini yang harus ditanamkan kepada pemuda. Bagi para gadis-gadis misalnya, jangan merasa minder dengan adanya jilbab. Lihatlah para pemuda kita, alhamdulillah sudah mulai tumbuh di kampus-kampus, di universitas-universitas, bagaimana mereka bangga dengan jenggot mereka. Sebutlah oleh orang tua, kami tidak peduli akan, tapi ini adalah ajaran yang kami anut. Bagaimana pemuda-pemuda di kampus-kampus, alhamdulillah sudah bangga dengan meletakkan Al-Quran di dalam sakunya. Di saat pemuda-pemuda lain bangga dengan meletakkan rokok filternya di saku. Dia bangga dengan itu. Dan kita butuh jutaan pemuda yang seperti ini, yang menggetarkan orang-orang kufar. Sebagaimana yang telah dididik oleh Rasulullah SAW para sahabatnya. Saya nukilkan sebuah cerita yang mudah-mudahan ada faedah. Kita tahu bahwa peperangan yang sangat mengganaskan, yang sangat mengerikan adalah perebutan daerah atau negeri Palestina. Pada zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sampai berbulan-bulan. Ketika itu terputuslah semua makanan karena kaum muslimin mengepung Palestina tersebut dari tangan orang kufar. Ketika dikepung mereka menyerah. Maka berkata para pendeta mereka bahwa kami menyerah dengan syarat. Apa kata Amr bin As? Apa syarat kalian? Hendaknya yang menerima langsung kunci gerbang Palestina adalah khalifah kalian, yaitu